Di antara jajaran ruko dan perkantoran di tengah-tengah kota Bandung, berdiri sebuah masjid dengan gaya khas kelenteng dan ornamen Tiongkok. Assalamualaikum Sobat Hikmah. Saat ini saya sedang berada di sebuah masjid yang unik dan juga ikonik dari berbagai sisi. Tak hanya itu, Masjid Lao Tse ini juga memiliki banyak cerita mengenai perjalanan seorang mu'alaf, khususnya dari kalangan Tionghoa. Masjid Lao Tse II dibangun sejak tahun 1997 setelah pembangunan pertama di daerah kota Jakarta. Masjid berukuran 6x7 meter ini dibangun dengan desain Tionghoa, mulai dari cat merah yang menjadi ciri khas kelenteng, lampion yang menggantung di area depan masjid, lorong pintu masuk dibuat secara melengkung, serta sejumlah ornamen Tiongkok di dinding, tangga, hingga mimbar. Awalnya Masjid Lao Tse II Bandung itu adalah sebuah ruko yang kita sewa itu tahun 12 Januari tahun 1997. Kita gunakan sebagai tempat untuk sholat karena memang berada di pinggiran jalan. Masjid kita yang kecil ini tanggal 12 Januari 1997 kita ngontrak, kita nyewa itu Jalan Tamblong nomor 27. Membuka masjid ini 24 jam. Kemudian karena Masjid Lao Tse II Bandung ini sudah termasuk cagar budaya, bisa memperluas, memperlebar, tidak bisa ditingkatkan. Jadi Masjid Lao Tse II Bandung saat ini berada di Jalan Tamblong nomor 25, 27, 29, dan nomor 31. Sahabat Hikmah, di dalam masjid ini terpampang foto pahlawan Indonesia mulai dari sang pendiri Lao Tse, Kiai Haji Karim Ooi bersama Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan tokoh Islam Indonesia Buya Hamka. Mau tahu kisah selengkapnya? Yuk ikutin perjalanannya. Kita menginduk di Jakarta ya, Yayasan Haji Karim Ooi yang berdiri tahun 1991. Memang visi misinya awalnya nih, yaitu untuk menjembatani teman-teman kita yang warga keturunan Tionghoa untuk belajar dan masuk Islam gitu. Masjid kita itu bisa dijadikan masjid yang dibangun dari teman-teman kita, baik yang Muslim ataupun yang non-Muslim. Berarti hebat sekali ya Pak, yang awalnya hanya ruko kecil, menjadi musola, terus jadi kemudian diperluas, ya, diperluas. Lalu dapat banyak bantuan juga ya, support dari Insya Allah bantuan dapat support juga dari teman-teman kita, baik yang Muslim atau yang non-Muslim gitu. Wah, keren sekali ya Pak. Masjid Lao Tse didirikan untuk mengenang jasa Haji Karim Ooi melalui Yayasan Haji Karim Ooi pada tahun 1991. Haji Karim Ooi dikenal sebagai perintis Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan menginginkan keharmonisan Muslim Tionghoa dengan pribumi. Dari keluarga mama sama papa itu emang udah ada turunan gitu, jadi nggak yang murni misalnya Chinese atau Sunda, nggak terlalu aneh ya maksudnya untuk kenal Islam, karena udah setiap misalnya hari raya atau apa udah sering berbaur lah gitu. Sekolah saya juga di sekolah negeri gitu kan, jadi otomatis kan pertemanan juga semuanya Muslim. Berapa kali saya tuh dapat hidayah, cuman nggak pernah dijemput, katanya kan hidayah harus dijemput. Jadi saya tuh ada rasa takut gitu, takutnya kan yang sebelumnya juga saya belum benar gitu ya, masa saya mau ambil atau ganti agama kasarnya gitu. Cuman ada satu titik di mana pas kemarin COVID, teman dekat saya salah satunya ada yang berpulang. Akhirnya lama-lama mungkin umur juga ya, saya ada di tahap yang berpikir mau sampai kapan gitu kita teh ada di ragu gitu. Jadi padahal saya tuh udah sering ngikutin kajian, udah sering ikut puasa kayak gitu, jadi nggak yang kaget sih sebenarnya. Semenjak berdirinya Masjid Lao Tse, lebih dari 350 masyarakat keturunan Tionghoa berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam.
sampai membuat komunitas hingga melakukan pengajian. Lalu ini kan Masjid Lausa itu sangat khas sekali ya dengan Betul. ornamen-ornamen, lalu ada simbol-simbolik khususnya. Barangkali Bapak boleh menjelaskan lebih lanjut. Karena kita menginduk yang di Jakarta, memang di Jakarta itu lebih banyak berada di pecinan ya, berada di lingkungan keturunan Tionghoa. Maka Masjid Lausa II Bandung kita pun dinyewa ini, kemudian sudah jadi milik kita tahun ini. Itu memang awalnya itu kebanyakan dari warga keturunan, tapi qadarullah ya mungkin sering dengan berjalannya waktu ternyata teman-teman kita terutama Masjid Lausa II Bandung itu didatangi para mu'alaf nih, para mu'alaf yang bukan hanya sekedar dari warga keturunan, tapi dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita juga ada dari kewarganegaraan luar negeri, ada dari Korea, kemudian Tiongkok, Amerika, kemudian Australia. Oke, berarti sudah internasional ya Pak? Udah internasional. Masjid Lausa II Bandung memang awal visinya kan untuk menarik minat keturunan Tionghoa ya. Itu teman-teman Tionghoa itu mereka mau berislam tapi tanpa melepaskan budaya. Sudah mendarah daging di komunitas Tionghoanya, itu tidak menyangkut masalah agama atau akidah, ya kita baik-baik saja gitu. Sobat Hikmah, bisa dilihat bahwasanya di sini tertera tulisan dari bahasa Mandarin sendiri yang memiliki arti Masjid Lausa II dengan ciri khas warna merah yang merupakan ciri khas dari Tionghoa itu sendiri dan juga perpaduan dengan Asia. Ada warna kuning, hitam, dan juga merah. Nah, Sobat Hikmah, jadi Masjid Lausa ini bukan hanya tempat untuk bersujud, tapi juga merupakan tempat perjumpaan antara budaya, perbedaan, dan juga keyakinan. Dari ornamen Tionghoa, lahirlah perjalanan yang indah, bahwa Islam tidak datang untuk menyeragamkan, tetapi datang untuk menyatukan keberagaman dengan damai. Inilah jejak hikmah di balik bangunan Masjid Lausa II. Saya Ingrid Daulia Kusumardani, pamit undur diri. Nantikan terus jejak hikmah, temukan makna di setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.